Oke, kawan-kawan sekalian, kembali lagi di sesi BAS Bincang Hangat Santai bersama saya, Jonathan Amisan atau Bams. Dan hari ini, kawan-kawan sekalian, kita kehadiran tamu, salah satu penulis, salah satu pejuang juga. Perkenalkan teman-teman sekalian, ini kawan Pascal Wilmartolo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mungkin lebih lengkapnya, silakan Bung Pascal untuk memperkenalkan diri, mungkin silakan. Sebenarnya sudah disampaikan nama lengkapnya, dan saya saat ini beraktivitas sebagai warga negara biasa dan tetap peduli terhadap kelangsungan demokrasi dan negara hukum yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Sedikit kawan-kawan sekalian, Bung Pascal ini baru kembali dari Tanah Jawa, tepatnya di Jogja, menempuh studi magister ya Bung, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, mungkin Bung, kesibukan sehari-hari sebelum kita akan lebih jauh membahas terkait tema kita pada hari ini. Tema kita yaitu menakar kualitas partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia. Karena desas-desus ini kan merupakan juga penelitian tesis dari Bung Pascal sendiri. Betul. Sebelum jauh Bung, mungkin kesibukan sehari-hari? Untuk kesibukan hari ya mungkin saya dan sebagai pengamat saja juga menulis beberapa riset, juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan bantuan hukum lembaga bantuan hukum NADI. Kurang lebih seperti itu saja. Bung Pascal juga tergabung dalam LBH Manado sebagai pengabdi juga di LBH Manado. Nah Bung, berbicara partisipasi publik ini kan banyak masih tabu di masyarakat terkait bagaimana atau apa itu partisipasi publik, terlebih partisipasi publik yang bermakna. Nah, bisa Bung Pascal gambarkan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan partisipasi publik itu sendiri sih? Apa itu kira-kira? Ya. Jadi sebenarnya partisipasi publik itu merupakan unsur ataupun sarana yang melekat dalam suatu negara demokrasi. Begitupun pada Indonesia yang menurut konstitusinya menganut prinsip kedaulatan rakyat. Jadi untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat itu dalam setiap penyelenggaraan negara, pembuatan kebijakan, maka bagaimana melibatkan publik atau masyarakat itu, lahirlah suatu konsep ataupun mekanisme partisipasi publik. Jadi partisipasi publik itu secara esensial dia merupakan sarana untuk memberikan kedudukan dan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, baik yang berkaitan dengan hak sosial politik dan juga hak sipil dan politik dan juga ekonomi sosial dan budaya masyarakat untuk masuk dalam kebijakan. Jadi secara tidak langsung dalam hal pembuatan kebijakan, produk hukum dan lain sebagainya, penting untuk adanya partisipasi publik itu ya Bu? Karena partisipasi publik ini juga merupakan salah satu hak asasi manusia ya, sebagaimana yang ada dalam pasal 28 dan juga ratifikasi Konvensi Hak Sipil Politik oleh Indonesia, itu menyatakan bahwa setiap masyarakat itu memiliki hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Berbicara bagaimana produk hukum, kebijakan yang penting untuk adanya partisipasi publik itu sendiri, bagaimana tanggapan Bung Pascal terkait fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia khususnya, yang tentunya menjadi permasalahan yang sudah tidak lagi asing ya, istilahnya. Bagaimana tanggapan Bung Pascal dalam hal suatu produk hukum, kebijakan, ataupun keputusan-keputusan pemerintahan yang tentu tidak mengandung partisipasi publik itu sendiri, Bu? Ya, sebenarnya permasalahan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan atau pembentukan hukum undang-undang itu di Indonesia itu meledak pada tahun 2021 ketika program-program legislasi yang sangat bisa dikatakan amburadul, tidak berdasarkan prinsip atau ketentuan prosedural, aspirasi publik itu diabaikan, sehingga pada tahun 2021 keluar putusan Mahkamah Konstitusi 91 tahun 2020
yang mengembangkan konsep partisipasi bermakna atau meaningful participation. Karena pada saat itu MK menganggap proses pembentukan undang-undang cipta kerja itu mengaliniasi kepentingan publik, adanya kooptasi terhadap proses legislasi, sehingga pada saat itu MK menegaskan prinsip ini, meaningful participation, bahwa masyarakat itu memiliki hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk dijelaskan. Dan partisipasi ini diperuntukkan untuk masyarakat terdampak dan atau perlu ditegaskan di sini setiap orang ataupun masyarakat yang memiliki konsen terhadap itu. Jadi ini merupakan bagian dari konsep partisipasi bermakna yang seharusnya menuntun setiap pembuatan kebijakan publik. Dan jika ditanyakan bagaimana kondisi partisipasi publik sampai pada sini, saya rasa menurut kajian saya, menurut penelitian saya, sebenarnya partisipasi bermakna yang dikonsepkan oleh Mahkamah Konstitusi dan juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahkan juga proses-proses pembuatan kebijakan di ranah eksekutif itu masih kurang bermakna ya sebenarnya. Jadi partisipasi bermakna ini secara konseptual sebenarnya masih kurang bermakna, karena seringkali partisipasi publik itu hanya terkesan dibuat secara formalitas dan tidak memiliki esensi yang memberikan kedudukan dan ruang politik bagi masyarakat untuk menentukan kebijakan itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, menarik ini, Bung, terkait partisipasi publik yang terlalu dibungkus dengan cara-cara formal sebenarnya yang Bung sampaikan tadi tidak esensial, tidak substansial, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat tadi Bung sampaikan terkait bagaimana permasalahan ataupun isu yang ada di tingkatan nasional. Nah, kalau kita akan lebih sedikit melihat di skala tingkatan lokal, di permasalahan reklamasi, Bung sendiri kan sebentar mengikuti. Bagaimana tanggapan Bung terkait kebijakan izin perizinan ataupun kebijakan pemerintahan daerah terkait reklamasi itu yang sebenarnya banyak desas-desus tidak dilibatkannya masyarakat dalam berpartisipasi masyarakat dalam pembentukan izin dan lain sebagainya. Sebelum masuk spesifik mengenai itu, saya ingin meluruskan terkait konseptualisasi partisipasi bermakna, partisipasi publik di Indonesia. Memang kalau kita lihat secara normatif, partisipasi publik yang dituangkan di Undang-Undang P3, Undang Pembentukan Peraturan Perundangan itu, sebenarnya kalau kita bandingkan secara teoritik, menurut kajian saya membandingkan 3 konsep partisipasi, oleh Wilcox, juga Sarah White, dan juga Cyril Einstein, itu mengkategorikan konsep ataupun bentuk partisipasi Indonesia itu yang bentuknya sosialisasi, rapat dengar pendapat, seminar, itu masih dalam tataran sedang atau formalistik. Tidak pada tingkatan yang tinggi, kuasa warga, tapi formalistik. Tokenism, bahasanya tokenism, bahasa Cyril Einstein. Dan bahkan cenderung manipulatif pada tingkatan yang paling rendah. Itu yang terjadi. Jadi selain kelemahan konseptual dari partisipasi publik Indonesia, saya kira dominasi oligarki dalam kekuasaan politik saat ini itu juga yang menjadi salah satu faktor yang memperlemah proses partisipasi publik yang bermakna itu sendiri. Dan yang sering terjadi adalah partisipasi manipulatif participation, yaitu pendekatan yang hanya menekankan bahwa partisipasi itu selesai ketika masyarakat hadir mendengarkan dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk konsultasi publik, partisipasi itu selesai. Padahal menurut Cyril Einstein, partisipasi yang berbentuk itu bukanlah partisipasi. Ketika dia hanya dibungkus dalam rangkaian sosialisasi dan juga tidak memberikan ruang ataupun kedudukan politik yang kuat atau determinan kepada masyarakat. Khusus mengenai partisipasi dalam proyek reklamasi, sudah memang akhir-akhir ini saya mengkajinya dan
saya melihat memang pola-pola partisipasi tokenistik itu yang masih terlihat dalam proyek reklamasi ini. Kalau kita tarik secara normatif, secara peraturan menurut peraturan perundangan, di PP 21 tahun 2022 itu kan itu menekankan adanya keterlibatan dalam konsultasi publik. Jadi dua bentuknya dalam penyelenggaraan lingkungan hidup partisipasinya. Pengumuman harus lengkap, dalam papannya harus lengkap, nama, perusahaan, dampak lingkungan. Tetapi kan yang terjadi di lapangan tidak. Di papan pengumuman itu kan hanya nama perusahaan, nomor izin, dan juga pengaduan yang bahkan secara redaksi itu salah. Masyarakat tidak bisa mengaksesnya. Kedua, dalam kegiatan-kegiatan konsultasi publik, fakta yang terjadi hanya orang-orang tertentu yang sebenarnya latar belakangnya itu mendukung reklamasi, tidak menghadirkan masyarakat pada umumnya dan melihat aspirasi masyarakat pada umumnya. Tidak itu mengambil. yang dikatakan dalam teori partisipasi cherry picking, hanya memilih-milih orang-orang yang memiliki kehendak yang sama. Dan karena ada juga saya tertarik juga di PP di peraturan pemerintah 21 tahun 2022 itu menyatakan harus melibatkan kurang lebih 3 unsur, masyarakat rentan, juga masyarakat adat, dan juga masyarakat yang memiliki konsen terhadap lingkungan hidup. Dan itu saya lihat yang tidak terwujud dalam rangkaian proses-proses perizinan maupun pelaksanaan reklamasi di Manado Utara itu. Sehingga dari perspektif hukum administrasi negara seharusnya keputusan tata usaha negara dalam hal ini persetujuan lingkungan dan juga izin reklamasi itu harus batal demi hukum. Karena partisipasi masyarakat yang tidak dipenuhi secara bermakna. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah adanya pemilihan sampel-sampel untuk partisipasi itu sendiri ya. Kurang lebih yang disampaikan Pascal itu memilih-milih pihak yang sekiranya mendukung reklamasi, bahkan pihak-pihak yang tidak pro akan pembangunan reklamasi tidak menjadi sampel rujukan untuk mengambil. Secara formal itu tidak apa ya, memang. Nah, itu memang menjadi permasalahannya. Kalau itu berkaitan dengan reklamasi ataupun bagaimana yang terjadi sekarang di Manado Utara, pantai Manado Utara. Nah, pertanyaannya, Bung, apa kira-kira wacana ataupun hal yang sekiranya perlu ditonjolkan entah pegiat lingkungan, teman-teman jejaring, teman-teman di basis untuk sekiranya menumbuhkan rasa kepedulian terkait partisipasi publik itu kepada masyarakat yang terdampak, kira-kira bagaimana itu? Pertama saya kira semangat ataupun upaya pemberian hukum itu kepada masyarakat itu harus tetap dioptimalkan. Karena perlu atau penting untuk masyarakat ketahui bahwa berdasarkan prinsip right to development yang sudah diadopsi oleh PBB dan Indonesia menjadi bagian secara internasional, itu pembangunan itu harus berorientasi pada manusia. Jadi pembangunan itu harus memiliki perspektif hak asasi manusia, harus berorientasi pada manusia, harus memberikan manfaat kepada manusia, harus melibatkan manusia secara penuh, dan yang paling penting bagaimana kelestarian lingkungan hidup itu harus dijaga. Karena itu triangulasi dalam pembangunan yang harus dipenuhi. Itu konsep pembangunan berkelanjutan yang sudah menjadi isu universal saat ini. Dan saya kira selain itu upaya untuk penegakan hukum itu yang juga harus optimalkan atau didorong oleh masyarakat, oleh gerakan, karena memang proyek ini kan dia secara paradigmatik
melandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene dari berbagai banyak riset, puluhan riset itu menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk oligarkis. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana para oligark ini aktivitasnya itu bisa terhenti ataupun kita bisa kurangi, karena memang menurut Jeffrey Winters oligarki itu tidak bisa dibasmi, tapi bisa dikurangi dengan penegakan hukum atau mengedepankan prinsip negara hukum yang tegas ataupun optimal dalam penyelenggaraan negara. Jadi saya kira penegakan hukum yang adil, juga akuntabel terhadap praktik-praktik mafia tanah yang berkelindang dalam lingkup oligarki itu harus kita dorong, harus kita awasi secara secara kolaboratif dengan masyarakat, dan jangan sampai lengah untuk tetap bergerak dalam mengawasi proyek ini. Nah, itu berbicara bagaimana sebenarnya hal yang bisa diupayakan teman-teman jejaring dan lain sebagainya. Nah, Bung, tentu dalam bagaimana kita menakar partisipasi publik itu cukup kompleks ya, bagaimana perdebatan, bagaimana implementasinya secara substansial. Tapi menurut saya pribadi perlu juga menyasar di bagaimana pendidikan publik terkait kesadaran publik atas kurangnya akses dalam partisipasi masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana pandangan Bung Pascal sendiri bagi pegiat lingkungan ataupun akademisi-akademisi yang secara notabene harus kemudian menerangkan apa yang terjadi di lapangan, tapi dalam hal ini akademisi itu berselimut dalam penyebutan akademisi tukang lah istilahnya, tidak mencerahkan untuk atau tidak memberikan pendidikan publik ke masyarakat terkait bagaimana dampak dan yang terjadi di sana. Apa tanggapan Bung Pascal terkait itu hal-hal tersebut? Terkaitannya ada dua hal yang ingin saya tekankan. Yang pertama, bahwa memang kurangnya partisipasi publik ini, menurut saya yang saya kutip dari beberapa pakar terkait partisipasi, misalnya Samuel Huntington, juga Gayatri Spivak, mereka mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi yang rendah yang dialami oleh masyarakat itu sangat berpengaruh terkait peningkatan partisipasi publik. Jadi masyarakat kelas menengah ataupun kelas atas itu lebih akan aktif berpartisipasi dalam pemerintahan daripada masyarakat yang memiliki kelas sosial yang miskin atau di bawah. Nah, jadi itu penting, di mana struktur kekuasaan struktur yang mengakibatkan suatu struktur atau pemiskinan struktural itu sendiri, itu yang membuat kegiatan partisipasi publik itu tidak optimal. Itu yang pertama, dari segi pendidikan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang kedua, seperti yang Bung Babs katakan tadi, bahwa memang peran intelektual, peran akademisi yang seharusnya menjadi garda yang paling depan untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kejujuran, hari-hari ini khususnya yang terjadi di Bandung Utara, reklamasi itu dipecundangi ataupun legitimasi secara ilmiah oleh intelektual tukang, seperti apa yang disampaikan oleh Gramsci. Jadi intelektual yang bekerja secara karikatif, bekerja menurut desain arsitek, tidak berlandaskan pada kebenaran ilmiah dan juga ilmu pengetahuan yang objektif, yang seharusnya berpihak pada perlindungan hak asasi manusia itu sendiri. Dan saya kira kitalah yang seharusnya menggantikan posisi itu saat ini. Bagaimana kita tetap bersama masyarakat, melakukan pendidikan hukum kritis, memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait kebijakan yang tidak populis, kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, karena memang banyak sekali masyarakat awam memandang bahwa
kebijakan ataupun keputusan yang sudah dikeluarkan pemerintah itu kita harus terima. Kan banyak yang kita temuin masyarakat tuh, apa kok yang pemerintah bikin betul itu. Betul. Nah, itulah yang seharusnya kita lihat, kita eh, kita menuangkan konsentrasi kita untuk sama-sama bersama masyarakat menyadarkan bahwa saat ini kebijakan yang masif yang dikeluarkan pemerintah dalam mendorong pembangunan itu tidak berperspektif hak asasi manusia dan juga kelestarian lingkungan hidup. Menarik ya. Bagaimana sebenarnya peran dari kaum-kaum intelektual dalam akademisi, pegiat lingkungan dan lain sebagainya yang seharusnya menjadi wadah pendidikan publik di masyarakat yang dalam hal ini penyadaran dan lain sebagainya. Dan juga seperti terkait hal ini, memang kan sudah menjadi tren saat ini di Indonesia dan juga yang sudah terjadi di kampus-kampus lokal Sulawesi Utara. Ada yang terjadi dengan ada fenomena yang terjadi dengan istilah pendidikan intelektual. Ketika pemberian doktor kehormatan, profesor kehormatan itu secara cuma-cuma, lebih mempertimbangkan aspek politiknya, bukan indikator-indikator yang sebagaimana mestinya. Itu sebagai bentuk penjinakan intelektual yang akhirnya intelektual ini tidak berpihak pada masyarakat, melainkan pada penguasa. Meskipun tindakan dari penguasa itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani atau tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Kurang lebih seperti itu. Sering terjadi. Ada penjinakan intelektual. Lagi di kampus-kampus lokal ya di Sulawesi Utara. Sedikit Bung bisa mungkin menjelaskan bagaimana mungkin harapan Bung ataupun bagaimana seharusnya partisipasi publik itu bekerja di masyarakat. Ya, jadi ada beberapa poin yang ingin saya katakan bagaimana partisipasi publik itu bisa terlaksana secara meaningful, secara bermakna. Yang pertama, perlu adanya penguatan konseptualisasi dari partisipasi publik itu sendiri dalam tata aturan kita, dalam peraturan perundangan kita. Seperti dengan memberikan kedudukan dan juga ruang politik yang kuat bagi masyarakat yang bisa menentukan kebijakan itu. Ada ruang-ruang mekanisme partisipasi yang lebih partisipatif, misalnya dengan partisipasi berbasis kemitraan dan bahkan juga menjadi wacana-wacana universal sekarang terkait gagalnya demokrasi liberal atau demokrasi kontemporer saat ini dengan munculnya gagasan demokrasi partisipatif, konsepnya melalui referendum legislasi itu seperti konsep-konsep seperti itulah yang dapat memberikan kedudukan dan juga ruang politik yang kuat bagi masyarakat untuk terlibat. Jadi tidak lagi sekedar partisipasi kita, tidak hanya sekedar sosialisasi, konsultasi publik, tidak lagi sekedar itu. Dan yang kedua adalah kesadaran hak asasi manusia sebenarnya dari pemerintah. Karena seringkali ataupun yang kita lihat dari dulu sampai saat ini, pada umumnya pemerintah itu memandang pemenuhan HAM itu hanya sekedar istilahnya to comply, hanya memenuhi saja secara administratif. Oh, yang penting orang buat sosialisasi masyarakat hadir itu partisipasi. Padahal seharusnya pemerintah itu harus to obey, artinya menyadari harus ada internalisasi terhadap pemerintah terhadap pelayanan publik, bahwa partisipasi ini merupakan hak asasi manusia, bahwa setiap kebijakan publik itu harus selaras dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, aspirasi dari masyarakat. Itu yang tidak bisa dilepaskan dalam praktik pemerintahan, dalam kegiatan-kegiatan pelayanan publik. Jadi partisipasi masyarakat ini itu harus terinternalisasi dalam
struktur pemerintahan kita dan pada setiap untuk pemerintah itu sendiri. Dan juga, dan yang ketiga yang terakhir, bagaimana politik oligarki itu bisa dilawan dengan menguatkan sistem, baik sistem penegakan hukum, sistem check and balance, juga bagaimana menghadirkan pemilu yang betul demokratis, dapat mengalienasi kepentingan masif para oligark yang sering terjadi dalam pemilu sebagai pintu masuk mereka untuk menghadirkan politik kartel dalam penyelenggaraan negara. Itu yang harus dilawan. Dan juga kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, juga kebebasan akademik itu harus didorong. Dan saya kira itu elemen-elemen dari partisipasi publik itu sendiri yang dibungkam atau direduksi oleh undang-undang yang dihadirkan lewat mekanisme yang tidak partisipatif. Misalnya Undang-Undang CK itu menguatkan posisi oligark, juga partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Itu kan misalnya pemerhati lingkungan itu kan tidak lagi wajib untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan persetujuan lingkungan. Itu yang pertama. Juga pembuatan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK yang kurang lebih tidak lebih dari 1 bulan dikebut secara cepat, melemahkan sistem check and balance antar lembaga negara. Juga undang-undang minerba yang cuma 2 minggu dibuat, menguatkan kekuasaan atau penguasaan sumber daya alam secara terkonsentrasi pada oligark. Dan juga undang-undang ITE, revisi undang-undang ITE yang tidak menghapus pasal-pasal karet, undang-undang kesehatan. Jadi elemen-elemen partisipasi publik ini yang seharusnya dihidupkan kembali agar partisipasi publik di Indonesia itu betul-betul bermakna, bukan partisipasi yang manipulatif. Lebih seperti itu. Ya, cukup banyak yang kita bincangkan hari ini dalam podcast hari ini, dan memang apa yang saya sampaikan tadi, harapannya tentu podcast ini menjadi wadah alternatif dalam hal pendidikan publik di masyarakat. Dan kurang lebih seperti itu perbincangan kita pada siang hari ini. Dan Bung Pascal ini juga rajin ataupun banyak kali menulis di berbagai platform media ataupun di kanal-kanal media cetak. Dan kira-kira untuk kawan-kawan yang ingin mengakses tulisan-tulisan ataupun karya tulis dari Bung Pascal, bisa diakses di mana Bung Pascal? Silakan mungkin. Ya, jadi teman-teman yang mulai kerinduan untuk membaca tulisan-tulisan saya yang berkaitan dengan demokrasi, negara hukum, asasi manusia, juga tata negara, itu bisa mengakses di Google Scholar khusus untuk jurnal-jurnal saya, dan juga untuk artikel-artikel ilmiah, artikel-artikel populer itu bisa diakses di akun Instagram saya di bawah ini, Pascal Wilmar. Jadi silakan teman-teman. Oke, terima kasih kawan-kawan. Sekian sesi DHS kita pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bung Pascal atas waktu dan kesempatannya. Sampai kita bertemu di sesi bincang hangat santai selanjutnya. Terima kasih.